Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang di acara Heroes. Oke, wah luar biasa sekali ya antusias dari rekan-rekan semuanya. Oke, saya mau berkenalan nih dengan rekan-rekan semuanya yang sudah join pagi hari ini ya. Boleh saya tahu rekan-rekan ada dari mana saja ya? Apakah di sini ada yang dari Sumatera rekan-rekan? Atau ada yang dari Kalimantan? Atau jangan-jangan ada yang satu kota dengan saya ya. Wow, ada dari Jakarta ya. Oke. Ada dari Brebes, ada dari Banten. Oke, selamat pagi Ibu Halinda. Oke, selamat pagi Ibu Dian, Pak Aldius. Baik, rekan-rekan semuanya, pagi hari ini luar biasa sekali ya. Semangat kita semuanya. Rekan-rekan boleh membuka kameranya supaya kita bisa lebih akrab lagi gitu ya, dan lebih semangat lagi untuk kita bisa mengikuti sesi HEG pagi hari ini rekan-rekan ya. Silakan untuk membuka kamera gitu ya, dan jangan lupa juga untuk menyiapkan catatannya ya, karena pagi hari ini acaranya tentu luar biasa dan pasti kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa ya dari penjelasan yang akan dijelaskan oleh narasumber ya. Baik, selamat pagi Pak Dedi. Wah luar biasa ya Pak semangatnya ya Pak Albert. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini tentu adalah hari yang luar biasa dan bertepatan juga besok Bapak Ibu akan ada Hari Anak Nasional, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan kesempatan ini juga dan support yang luar biasa dari HDI, kita mengadakan satu acara yang tentu ini akan sangat berguna untuk kita semua di acara HEG di The Heroes Group pagi hari ini, yaitu tentang atau dengan tema atau jangan-jangan Bapak Ibu semua ada yang ingat tidak ya tema kita pagi hari ini apa Bapak Ibu? Boleh ya Bapak Ibu di sebelum saya beritahu gitu ya Bapak Ibu, apakah ada yang tahu tema kita atau ada yang ingat tema kita pagi hari ini apa? Oke, cerdas dan berprestasi. Benar ya Bapak Ibu? Pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa ini, cerdas dan berprestasi. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada tema kita akan membahas lebih lanjut. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saya mengatakan saya mau menyampaikan selamat datang buat Bapak Ibu di The Heroes Group dan selamat datang di dalam keluarga besar HDI. Dan izinkan saya Bapak Ibu untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua tentang company profile daripada perusahaan kita yang luar biasa, yaitu HDI. Bapak Ibu, untuk HDI sendiri, Bapak Ibu berawal pada tahun 86, berdiri di Singapura, dan kini Bapak Ibu melebarkan sayap hingga ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Makau. Dan bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang berfokus pada produk perlebahan. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu bahwa setelah ada di 6 negara, ya lebih dari 6 negara mengembangkan bisnis dan juga melayani di dalam produk-produk perlebahan, dan juga kita bersyukur sebab hari ini ada 160 lebih kantor cabang yang sudah ada di tanah air Bapak Ibu, dari Sabang sampai Merauke, yang siap melayani kita semua, sehingga kita juga akan lebih mudah Bapak Ibu untuk mendapatkan produk-produknya dan juga mudah untuk mengembangkan bisnis kita. Bahkan juga Bapak Ibu, kita bersyukur karena total anggota yang bergabung di HDI sampai hari ini Bapak Ibu lebih dari 2,5 juta ya. Dan kantor pusat kita Bapak Ibu ada di Menteng, Jakarta Pusat ya. Baik. Nah, dan yang lebih luar biasanya lagi Bapak Ibu, kita sudah memiliki sertifikasi untuk produk dan juga bisnisnya
ya, dan juga mendapatkan award gitu Bapak Ibu. Dan bisa Bapak Ibu lihat di sini, ya, begitu banyak sertifikasi yang sudah kita dapatkan, ya. Kita sudah salah satunya Bapak Ibu sudah terdaftar dan juga kita sudah memiliki sertifikat halal dari MUI Indonesia dan juga sudah terdaftar di Badan POM Bapak Ibu, ya. Dan untuk bisnisnya itu sudah bergabung, ya, di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan yang lebih luar biasanya lagi, hari-hari ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa produk-produk kita itu sudah ada di buku MIMS. Buku MIMS ini apa? Nah, buku MIMS ini Bapak Ibu adalah buku pegangan, buku rekomendasi yang dipegang oleh para tenaga medis, khususnya para dokter untuk mereka merekomendasikan kepada pasien, ya. Jadi kita bersyukur kalau produk HDI sudah masuk di dalamnya Bapak Ibu. Nah, untuk bisnisnya bahkan kita sudah memiliki, ya, sertifikat sebagai bisnis syariah, ya, yang memudahkan kita juga untuk bisa sharing kepada setiap rekan-rekan kita. Dan award yang kita sudah terima juga cukup banyak Bapak Ibu di Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, Bapak Ibu semuanya, berhubung dengan tema kita pagi hari ini yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan dibahas oleh narasumber yang saya sendiri juga sudah tidak sabar Bapak Ibu mendengarkan penjelasan apa seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentu kita tahu bahwa semua orang Bapak Ibu, terutama semua orang tua pasti ingin dong, ya, anaknya cerdas dan juga berprestasi. Nah, sebagai orang tua Bapak Ibu, kira-kira upaya apa ya yang dapat dilakukan oleh mami-mami gitu ya, dan juga dedi-dedi ya, yang bisa kita lakukan untuk mewujudkannya, ya, gitu. Itu pasti menjadi pertanyaan semua orang tua, karena orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik, ya, yang paling baik, ya, untuk buah hati kita. Nah, pagi hari ini kita juga berterima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Monique Novita, ya. Beliau adalah apiterapi practitioner Bapak Ibu, di mana beliau salah satu alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan juga beliau pernah menjadi dokter PTT Puskesmas Sinak Puncak Jaya di Papua Bapak Ibu, ya. Siapa di sini Bapak Ibu yang dari Papua? Adakah di sini yang dari Papua? Nah, kemudian juga menjadi praktek umum, ya. Pernah beliau praktek umum pribadi, membuka praktek umum pribadi di Bandung, Bapak Ibu yang di Bandung. Oke, adakah? Kemudian juga beliau pernah ada di Carla Skincare Bapak Ibu di Bandung juga, dan pernah juga melayani di JJ Skincare di Bandung. Dan sampai hari ini Bapak Ibu beliau salah satu apiterapi practitioner Bapak Ibu, dan juga medical consultant HDI di Bandung pada tahun 2010 sampai tahun 2012, ya. Dan juga medical consultant di HDI Jambi. Langsung saja Bapak Ibu kita panggilkan narasumber yang luar biasa, Dr. Monique Novita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Kartini dan juga rekan-rekan semua, welcome ya, selamat datang. Senang banget bisa berjumpa lagi nih dengan teman-teman semua ya di sesi HEG kita ya Kartini ya. Ya. Ya, halo teman-teman. Terima kasih buat ada beberapa teman yang open cam nih Kartini ya. Mungkin semoga lebih banyak lagi yang nanti bisa join untuk open cam ya teman-teman ya. Semoga. Jadi kita bisa lihat langsung teman-teman yang belajar bareng ya, tema yang seru tentunya pada pagi hari ini. Dan kenapa seru? Karena ini menyangkut dengan buah hati ya biasanya gitu ya. Jadi di sini mungkin banyak parents ya di sini, boleh nggak saya tahu teman-teman ada nggak yang udah jadi parents dan anaknya ada berapa? Boleh dong di chat nih teman-teman. Biasanya namanya juga buah hati ya Kartini ya. Jadi sebelum kita biasanya punya anak nih sama pasangan kita tercinta, wah pasangan pokoknya segala-galanya gitu ya Kartini ya. Pokoknya pasangan kita gitu ya yang jadi berbuntut satu. Oke, ini mami dua boys. Nah,
Jadi kita tuh mikirnya cuma pasangan kita, kekasih hati gitu ya. Tapi begitu ceprot ada buntutnya, ya, udah ada anaknya, wah itu bisa kemana-mana yang kepikiran anaknya, gitu ya Kartini ya, betul nggak? Betul banget, Kemana-mana Dok. yang dibeliin anaknya, gitu ya. Ini dong, Bu Tuti Kurniawan ya, grandparent ya. Iya, luar biasa nih ada grandparent yang masih tetap mau belajar bareng-bareng, luar biasa ya. Semoga apa yang nanti di-sharingkan boleh bermanfaat, berguna buat teman-teman semua tentunya ya. Yang semuanya sangat menyayangi dan mengharapkan yang terbaik buat buah hatinya masing-masing ya. Wah, ada nggak ya di sini saya penasaran nih. Oh, ini mami sepasang ya, Bu Nancy ini dari Tanjung Pinang. Saya penasaran nih, Kartini, ada nggak ya yang seperti saya ya, eh, for children ya? Kalau gini 8 dong ya, for aja. For Children Club ya, ada nggak di sini ya yang kayak saya nih, anak ada 4 orang ya, zaman now gitu loh ya. Zaman dulu sih jam 4 sedikit gitu ya, ada yang 10, ada yang 12, ya 4 stars ya. Satu anak, oke. Saya pengen tahu banget nih, ada nggak yang anaknya banyak ya, repot nggak nih ngurusnya gitu ya. Tapi luar biasa sih sebenarnya, anak-anak itu adalah sungguh anugerah dari Tuhan ya, yang meramaikan ya hidup kita, yang pokoknya kesayangan kita gitu ya. Nah, tentunya kita senang banget nih Kartini dan teman-teman semua kalau anak-anak kita ya itu bisa cerdas dan berprestasi. Nah, karena itu kita akan bahas bareng-bareng dan saya pengen ajak teman-teman jangan sungkan ya. Jacqueline, satu anak cewek. Kelihatannya ini udah mami-mami zaman now ya yang join di sini ya, karena anaknya sedikit-sedikit nih Kartini. Satu, dua, nggak ada yang kayak saya nih kayaknya ya di sini. Saya kayaknya pemegang rekor ya di sini ya. Ada 4 ya buntutnya. Oke, jadi saya mau sharing teman-teman ya. Saya akan mulai sharingin tentang cerdas dan berprestasi ya. Apakah sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Dok. Ya, thank you. Nah, kita mulai ya. Soal cerdas dulu nih ya. Apa sih itu yang dimaksud dengan cerdas? Ya, ternyata kalau dari kamus gitu ya, namanya cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya. Ya, jadi untuk anak ini berpikir, mengerti, memahami dan lain sebagainya. Dan dikatakan kata lainnya dari cerdas adalah tajam pikiran. Ya, jadi tajam gitu berpikirnya. Nah, apa sih bedanya teman-teman kan sering dengar juga kata pintar. Ya, kalau ada anak ulang tahun biasanya semoga panjang umur, tambah pintar gitu ya. Betul ya, teman-teman ya, tambah besar gitu kan. Nah, apa sih bedanya pintar dengan cerdas ya? Nah, ternyata teman-teman kalau yang namanya cerdas itu adalah anugerah bawaan. Jadi yang namanya cerdas ternyata bawaannya seseorang atau bawaannya anak kita. Wah, dia cerdas, berarti bawaan dari sononya gitu ya. Dia terlahir dengan kecerdasan. Ya. Kalau pintar itu sebenarnya teman-teman semua orang bisa menjadi pintar di satu bidang tertentu. Misalnya, ya anak ini pengen bisa main piano, ya maka dia les, ya dia belajar sehingga dia jadi pintar bermain piano. Begitu teman-teman. Rupanya apapun di dunia ini kita bisa menjadi pintar kalau kita mau mempelajarinya. Tapi kalau yang namanya cerdas itu bawaan. Nah, begitu rekan-rekan ya. Nah, yang kedua adalah kalau cerdas itu biasanya berkaitan dengan kreatif dan improvisasi. Jadi anak yang cerdas itu biasanya dia kreatif, dia bisa menciptakan sesuatu ya dan dia bisa berimprovisasi. Lalu anak yang cerdas itu biasanya dia bisa berpikir dan menganalisa menggunakan logika dan pemahaman konsep. Jadi anak pintar belum tentu, anak pintar di bidang tertentu gitu ya, belum tentu dia cepat ngerti logika sesuatu atau pemahaman konsep. Tapi kalau anak cerdas, dia cepat ngertinya gitu loh, teman-teman ya. Dan anak cerdas itu biasanya lebih fleksibel anaknya daripada yang sekedar pintar, teman-teman. Fleksibel tuh gimana? Dia bisa ngatur dirinya, dia bisa mikir gimana yang enak gitu ya. Karena dia cerdas begitu.
Dan kemudian anak yang cerdas itu akan mengandalkan pikiran kritisnya dia. Dia biasanya senang cari tahu, ya, dia senang nanya, ya, dan dia kemudian akan menganalisa pengalaman-pengalaman dia. Nah, itulah cerdas. Dan biasanya anak yang cerdas itu emosinya akan lebih stabil. Gitu, rekan-rekan, menarik ya. Mungkin selama ini kita nggak pernah ya berpikir jauh bedanya pintar sama cerdas, tapi ternyata ada bedanya, ya rekan-rekan ya. Nah, siapa nih yang kepengen anak-anaknya cerdas? Siapa? Saya mau tahu dulu gitu ya. Dok mau tahu. Terima kasih Jacqueline ya. Ya, jadi berapa banyak sih di sini yang kepengen anak-anaknya cerdas? Kayaknya saya bosan nanya sih ya, Kartini, semua yang masuk ke sini pasti pengen anaknya cerdas ya dan berprestasi. Nah, kalau gitu kita harus tahu dulu ya rekan-rekan ya, apa aja sih faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak? Yang tadi katanya kecerdasan itu bawaan. Yes, jadi kecerdasan itu ternyata 50% genetik ya, dibawa dari dia lahirnya. Jadi ada faktor turunan juga ya, faktor pengaruh dari kecerdasan orang tuanya. Nah, kalau begitu ya rekan-rekan ya, berarti kalau kita memastikan kecerdasan anak kita ini bisa tinggi, maka keturunan berikutnya bisa mengharapkan kecerdasan yang lebih baik lagi. Setuju apa setuju, teman-teman? Jadi ada perbaikan keturunan ya, itu sering kita dengar ya, memperbaiki keturunan gitu ya katanya ya. Nah, jadi kita bisa berusaha nih supaya kecerdasan itu semakin optimal di generasi-generasi keturunan kita ya. Nah, 50% itu genetik bawaan. Wah, ini udah setengahnya ya dari kecerdasan seseorang. Nah, tapi ada lagi faktor-faktor lain, teman-teman. Kalau genetik kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kalau biologis, nah ini misalnya yang mempengaruhi adalah usia ibu. Jadi saat melahirkan anak itu ibunya usia berapa? Saya terus terang rekan-rekan cukup cemas, cukup khawatir waktu saya hamil anak keempat saya. Ya. Kenapa? Karena saya umurnya udah tinggi gitu ya. Ini bedanya dengan anak ketiga saya itu 7 tahun. Ya, jadi ya bonus, anak bonus nih yang keempat gitu ya teman-teman. Di luar prediksi gitu ya. Saya kira udahan habis gitu ya. Ternyata ada lagi gitu ya. Nah, ini sempat deg-degan saya gitu, sempat khawatir ya. Aduh, dengan usia kayak begini gitu ya, mau melahirkan lagi, kira-kira anaknya gimana gitu ya. Itu sempat jadi pemikiran saya. Ya, karena kenapa? Usia ibu memang mempengaruhi untuk kualitas anaknya gitu. Nah, kemudian apa lagi yang mempengaruhi? Paparan zat berbahaya sebelum melahirkan. Ya, kalau misalnya ibu ini sering kena paparan zat berbahaya ya sebelum melahirkan, itu bisa mempengaruhi anaknya nanti yang dilahirkan ya. Dan kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang berefek negatif pada si anak, pada kecerdasan anak, yaitu malnutrisi sebelum melahirkan. Prenatal berarti sebelum melahirkan. Jadi si ibu ini nutrisinya kurang bagus gitu. Ada kekurangan-kekurangan zat nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Begitu rekan-rekan, ini akan mempengaruhi kualitas kecerdasan anaknya. Nah, kemudian apalagi? Yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Ya, yaitu apa? Pola asuh anak. Gimana sih anak ini mengalami pola asuh di keluarganya ya. Kemudian pendidikan yang diberikan kualitasnya bagaimana? Dan ketersediaan sumber belajar. Jadi anak-anak punya nggak sumber-sumber belajar di sekeliling dia? Tersedia nggak sumber-sumber untuk dia belajar sesuatu? Atau nggak ada gitu. Kita kalau ingat zaman dulu ya, kita zaman nggak ada gadget ya teman-teman, mungkin semua di sini para orang tua dulu masa kecilnya kayak saya juga ya, belum ada gadget-gadgetan ya, itu kita cari mainan sendiri, kita belajar dari alam ya. Misalnya contoh, kita petik bunga buat masak-masakan, kalau yang perempuan ya, bunganya ditumbuk-tumbuk gitu ya, daun-daun ditumbuk-tumbuk, terus bunga, kalau nggak salah bunga sepatu ya, itu kita bisa petik dan isep-isep ya, di belakangnya manis gitu ya. Nah, itu adalah nektar bunga ya, calon madu. Ya, kalau diambil sama lebah, ditaruh di sarang, dia akan menjadi madu gitu ya rekan-rekan ya. Nah, jadi faktor-faktor ini mempengaruhi, dan yang terakhir adalah faktor nutrisi.
ya rekan-rekan ya. Nutrisi si anak sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Dia dapat nutrisi yang kayak apa sampai di lingkungannya, ya. Lingkungan yaitu pada saat dia sudah lahir tentunya ya, dia dapat nutrisi seperti apa, ya. Dan yang paling berpengaruh adalah pemberian ASI, air susu ibu. Kenapa? Karena semahal-mahalnya yang namanya susu formula, rekan-rekan ya, tidak ada yang isinya bisa selengkap dan sebagus air susu ibu. Ya, rekan-rekan ya. Jadi beruntunglah ya buat yang bisa memberikan ASI, tapi yang tidak, nah kita nanti ada tipsnya ya buat yang aduh gimana ASINya nggak keluar, kan banyak ya zaman sekarang ibu-ibu dengan budaya modern ya, pola hidup yang modern. Nggak ada loh kalau zaman dulu kata orang tua saya ya, ibu baru melahirkan terus ASINya nggak keluar. Zaman dulu tuh wah hampir nggak pernah kedengeran. Setuju apa setuju nih teman-teman di sini? Pasti ASINya tuh ada gitu ya. Tapi makin ke sini, makin ke zaman now gitu ya, makin banyak kita dengar bahwa ibu melahirkan ASINya nggak keluar gitu. Nah itu faktor apa sih? Salah satunya adalah faktor gaya hidup ya, faktor nutrisi dari si ibu hamil ini. Nah, oke, jadi kita tadi udah tahu teman-teman bahwa faktor-faktor itulah yang harus kita perhatikan supaya anak kita bisa the best ya. Kecerdasannya optimal gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau tahu dulu kecerdasan itu gimana sih ngukurnya. Oke? Nah, yang paling sering dipakai pasti teman-teman di sini familiar semua sama yang namanya tes IQ. Betul apa betul? Ada yang ingat nggak IQ-nya berapa? Ya, oke ya. Kalau ada yang ingat, boleh diketik gitu. IQ saya berapa? Boleh ya teman-teman ya. Nah, tes IQ atau intelligence quotient ya, ini adalah tes yang menilai kemampuan membaca matematika dan sains ya. Ada 3 yang dinilai rekan-rekan untuk menentukan anak ini IQ-nya berapa. Nah, fungsinya itu nomor 1 adalah dia mengukur kecerdasan secara umum dan mengukur kemampuan akademik anak itu di sekolah dan bisa memprediksi kemampuan kerja dan menjadi bahan pertimbangan dalam memilih jurusan atau studi atau karirnya dan mengetahui kemampuan analisis dan pemecahan masalah dari si anak dan menilai juga hambatan intelektual yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, tapi teman-teman tes IQ yang begitu populer ini ya, ini teman-teman di sini kok responnya nggak banyak ya. Karena ini saya pengen banget nih, padahal teman-teman ini boleh sambil ngetik. Mungkin ini ada yang sambil di jalan, jadi nggak bisa ngetik di chat ya. Mungkin ada yang sambil makan ya, emang jam makan ini ya. Mungkin ada yang belum selesai. Terpukau kata Aldius. Boleh dong teman-teman diketik ya. Ada nggak di sini yang pernah tes IQ atau anaknya udah tes IQ gitu ya? Nah, boleh diketik. Pernah nggak anaknya tes IQ? Udah gitu ya. Atau nggak pernah nih, belum pernah. Boleh nih, menarik ya untuk diketahui IQ-nya anak kita tuh berapa. Ya. Nah, tes IQ ini, teman-teman, ternyata walaupun populer, dia dinilai tidak adil terhadap orang-orang yang kurang kognitifnya atau kurang kemampuan berpikirnya. Gitu. Dan dinilainya tes IQ ini tuh mengesampingkan faktor kreativitas, ya, karakter, empati seorang anak, ya, dan kemampuan sosial dan kecerdasan spiritual dari seorang anak. Karena memang tes IQ ini nggak mengukur itu semua, rekan-rekan. Ya, nah ini ada fakta menarik, ya. Ada satu studi, ya, yang dinamakan The Intelligence of Nations. Ya, ini studi tahun 2019 oleh Lynn and David Becker, ini di Amerika. Dia membuat suatu World Population Review, ini ditampilkan di sana ya, 2021 dipublish-nya. Nah, ternyata negara kita yang tercinta Indonesia, rata-rata skor IQ-nya dari penduduk kita, teman-teman, adalah 78,49. Nah, buat teman-teman di sini yang udah pernah tes IQ, boleh dibandingin sama rata-rata IQ-nya penduduk Indonesia. Lagi pada nyari hasil tes IQ. Ya, oke. Nah, ternyata peringkat negara kita adalah ke 132 dari 199 negara yang diuji di studi ini.
Ada yang mau nangis? Saya mau nangis waktu baca ini ya, rekan-rekan ya. Kenapa? Sedih ya, karena Indonesia ternyata rendah ya peringkatnya di studi yang ini. Padahal teman-teman, ya saya rasa mungkin ini akibat belum meratanya pendidikan di Indonesia ya sampai ke daerah-daerah. Karena saya sebenarnya tahu ada banyak orang-orang Indonesia yang studi ke luar negeri dan mereka sangat berprestasi di sana, nggak kalah kok dibandingin sama orang-orang di luar negeri sana, ya. Dan banyak yang berprestasi luar biasa di luar negeri gitu ya teman-teman ya. Jadi saya rasa semua anak Indonesia kalau tadi faktor-faktor yang ada 3 faktor itu diperhatikan, betul-betul dioptimalkan, wah pasti naik ini peringkatnya ya. Saya yakin teman-teman ya, karena saya pernah berkunjung ke negeri Paman Sam. Waktu itu saya masih usia SMA, rekan-rekan. Terus saya buka televisinya mereka, ada pelajaran matematika. Saya bilang, ih gampang banget ya matematika di sini. Ya, itu di USA ya teman-teman, di Amerika. Kalah loh pelajaran matematikanya dengan sekolah saya waktu itu di kota Bandung ya teman-teman ya. Nah, cuman kalau sampai keluar hasil IQ-nya segini, ya mungkin ini menjadi beban kita bersama ya rekan-rekan ya. Yuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa ya bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dari 199 negara yang diuji, teman-teman, ternyata peringkat pertama adalah Jepang, 106 ya IQ rata-ratanya ya. Kemudian kalau kita analisa, mungkin kenapa ya Jepang itu kan orang-orangnya suka makan apa, teman-teman? Kalau orang Jepang, saya melihat bahwa orang-orang Jepang ini punya budaya makan atau pola makan yang cukup sehat, teman-teman ya. Yaitu mereka apa? Mereka makannya bergizi tinggi ya, proteinnya tinggi seperti itu. Nah, terus mereka punya budaya berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ya, itu juga budaya yang bagus ya. Iya, betul. Kaget ya Albius ya. Jepang aja rata-rata 106. Iya, oke. Nah, kemudian diikuti Taiwan, Singapura, Hong Kong, China, Korsel, Belarusia, Finlandia, Belanda, dan Jerman. Ya, rekan-rekan, itu dari segi tes IQ ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi yang lain. Ternyata ada alat ukur kecerdasan yang lainnya ya. Namanya PISA. Program for International Student Assessment. Ini lahir di tahun 2018 ya. Diadakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Ini OECD ya. Skor rata-rata ya 3 juga nih yang diukur ya, membaca, matematika, dan sains nih teman-teman. Indonesia skor membacanya 371. Nah, angkanya rata-ratanya OECD ya dari negara-negara yang semua yang dicek adalah 487. Matematika Indonesia 379, OECD 487 juga. Sains Indonesia 389 agak lumayan ya. Dan OECD-nya 489. Jadi masih di bawah rata-rata angka kita ya, teman-teman ya. Nah, ini ada hal lain ya yang ternyata cukup berbeda. Kalau PISA tadi itu rata-rata hasilnya mirip-mirip dengan tes IQ tadi ya, negara-negara yang nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya tuh mirip-mirip dengan yang tes IQ tadi ya, yang PISA tadi. Tapi yang berikut ini ya, alat ukur kecerdasan yang dinilai lebih kreatif yaitu Intelligence Capital Index ya, ICI 2017. Ini mengukur negara mana yang paling memanfaatkan kecerdasan warganya yang paling cerdas untuk memperluas batas pengetahuan dan memperkenalkan teknologi dan inovasi ekonomi dari pengetahuan ya. Seperti apa contohnya? Big data ya teman-teman ya, cloud computing ya, AI, artificial intelligence. Nah, ini hal-hal canggih ya, zaman now banget, yang ternyata negara mana yang paling memanfaatkan kecerdasan warganya. Jadi ini beda ya tes yang ini ya. Dan ternyata peringkat 1 ICI ini adalah USA, teman-teman. Padahal USA nggak keluar di 10 negara terbaik dari tes IQ dan tes PISA tadi, teman-teman. Tapi di ICI ini, Amerika yang keluar di nomor 1. Ya, jadi dia paling memanfaatkan kecerdasan warganya demi kemajuan teknologi dan ekonomi di negara itu. Nah, yang kedua diikuti setelah Amerika adalah Inggris, kemudian Jerman, Australia, Singapura,
Swedia, Swiss, Kanada, Finlandia, dan Denmark gitu ya teman-teman ya. Menarik ya. Nah, untungnya rekan-rekan ya, tahun 1983 ada yang namanya Howard Gardner, dia adalah psikolog dan pemerhati pendidikan yang terkenal di USA ya teman-teman. Dia memperkenalkan yang namanya multiple intelligence ya, syukurlah ya. Kecerdasan majemuk ya, bukan cuma mengandalkan tes IQ yang namanya cerdas itu gitu ya teman-teman ya. Tapi ada awalnya dia memperkenalkan 8 kecerdasan rekan-rekan. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang menjadi 9 kecerdasan. Apa aja sih sebenarnya 9 kecerdasan ini? Ya, mulai dari kita lihat ya, yang sebelah sini ada warna pink ya, kecerdasan verbal atau linguistik. Nah, ada nggak nih teman-teman di sini yang anaknya itu pinter kalau soal bahasa? Ya, ada nggak di sini? Yang anak-anaknya pintar kalau soal ngomong, pintar ngomong gitu ya, pintar nulis gitu misalnya. Pokoknya kalau soal bahasa dia oke banget gitu ya. Senang belajar bahasa gitu misalnya ya. Nah, itu wah Bu Rati, ini psikolog kita yang aduh saya kagumi banget ya sama Bu Rati. Anak Bu Rati ya verbalnya oke banget ya. Nah, selain kecerdasan verbal atau linguistik ini, ada juga kecerdasan yang merah ya teman-teman di atas itu adalah intrapersonal. Intrapersonal adalah kemampuan anak itu memahami dirinya. Wah, ternyata ada kecerdasan memahami diri sendiri loh teman-teman ya. Ada nggak nih anak kita yang pintar memahami dirinya di sini? Ada nggak ya kecerdasan intrapersonal? Nah, kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal ya. Ini orangnya atau anaknya pintar bergaul ya, pintar berhubungan dengan orang lain ya, sosialnya tuh bagus banget gitu ya. Nah, ini adalah kecerdasan interpersonal. Nah, ada lagi anak yang punya kecerdasan visual atau spasialnya tinggi atau bayang ruangnya bagus ya teman-teman ya. Jadi dia bisa mengerti tentang ruangan, menggambarkan, membayangkan tentang ruang itu dengan sangat baik dan cepat. Nah, ini biasanya anak-anaknya nanti larinya ke bakat desain ya atau bakat jadi insinyur ya, engineer. Nah, ini biasanya tinggi nih di kecerdasan visual spasialnya ya. Kemudian ada lagi anak yang cerdasnya adalah naturalistik ya. Ini anak kenapa ya kalau lihat binatang ya langsung bereaksi gitu ya. Lihat binatang-binatang, lihat bunga, tumbuhan, lihat alam, dia tuh ternyata senang banget gitu ya. Dia cerdas banget kalau soal itu, dia bisa hafal mungkin nama latinnya nama latinnya tumbuhan dan binatang gitu misalnya ya. Pokoknya dia natural, dia cerdas kalau soal alam gitu ya. Nah, ada juga anak yang cerdas secara logical mathematical. Ya, jadi logik berpikirnya anaknya dan matematikanya jago biasanya ya. Ada ini biasanya ibu-ibu happy berat ini kalau nilai matematika anaknya tinggi-tinggi ya. Nah, ini anaknya berarti logical mathematicalnya tinggi. Nah, ada lagi kecerdasan eksistensial. Nah, apaan nih gitu ya eksistensial? Ini dikatakan juga biasanya dengan kecerdasan spiritual. Ya, jadi anak ini bisa punya hubungan yang intim dengan pencipta, ya, dengan Tuhan, dan dia religius gitu anaknya gitu ya teman-teman ya. Nah, dia punya kecerdasan eksistensial atau spiritual. Nah, ada juga anak yang mungkin matematikanya nggak bagus ya, mungkin yang lain-lain nggak bagus, tapi dia kalau soal musik, wah cerdas ya, lagu cepet banget nempel gitu ya, nada dia nggak fales gitu ya teman-teman ya, jadi dia punya kecerdasan musikal ya atau ritmik. Kalau dengar lagu dia langsung ikutin gitu ya ritmenya gitu ya, langsung enak banget gitu ya misalnya. Nah, cerdas secara musikal. Nah, ada juga yang terakhir yang ke-9 itu adalah kecerdasan kinestetik ya atau physical body, tubuhnya gitu ya. Ini biasanya olahragawan nih ya. Kemudian dia pinter banget lah pokoknya kalau soal belajar sport dan lain sebagainya gitu ya. Dia pinter bergerak, mungkin dance ya, dia pinter ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi
Ada 9. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi rekan-rekan semua di sini, walaupun mungkin IQ anak kita nggak tinggi gitu ya, tapi dia punya kecerdasan yang lain nih, rekan-rekan, yang bisa kita kembangkan gitu ya. Dan memang akhir-akhir ini bukan hanya IQ ya, kita bisa lihat di sebelah kiri, yang ternyata katanya bisa mempengaruhi kesuksesan seorang anak di masa depannya. Itu bukan hanya IQ, ya, tapi justru lebih banyak dipengaruhi oleh EQ, ya, emotional quotient, ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi SQ, spiritual quotient. Tadi kita udah lihat juga di kecerdasan majemuknya Howard Gardner ini ya, multiple intelligence-nya, yaitu yang eksistensial itu disebut juga spiritual quotient. Kemudian PQ, apa itu PQ ya? Physical quotient. Nah, yang menarik yang terakhir ini teman-teman ya, AQ ya, atau adversity quotient ya. Apa itu lagi adversity quotient gitu ya teman-teman ya? Adversity adalah kemampuan anak untuk tangguh, gigih ya, dan menyelesaikan masalahnya dengan kegigihan dia ya teman-teman. Jadi ketangguhan. Jadi anak itu tidak mudah menyerah, itu adversity quotient-nya tinggi. Wah, asik ya, keren ya teman-teman ya. Ternyata kita bisa mengembangkan anak kita itu bukan hanya terbatas IQ-nya aja, ya, tapi kita bisa berusaha untuk mengoptimalkan kecerdasan mereka di bidang-bidang dari kecerdasan majemuk ini. Yes, ya. Moga-moga semua di sini mau ya bareng-bareng kita mencetak anak kita untuk cerdas secara majemuk gitu ya, dan tentunya bekerja lebih banyak di kekuatan, kecerdasan, potensi, talenta yang Tuhan berikan kepada dia ya rekan-rekan ya. Nah, baiklah, nah sekarang kita ngomong soal prestasi. Tadi udah cerdasnya kita bahas, kita sekarang mau ngomong soal berprestasi. Apa sih artinya berprestasi? Artinya berprestasi adalah memiliki prestasi atau hasil yang baik gitu ya, dari sesuatu yang telah dilakukan atau dikerjakan. Jadi kalau belum dilakukan atau belum dikerjakan, bisa nggak berprestasi rekan-rekan? Ya nggak bisa lah gitu ya, kalau anak ini nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi all day mungkin dia sepanjang hari mainan gadget doang, ya mungkin prestasi dia nanti di situ gitu ya. Prestasinya adalah di main gadgetnya atau main gamenya gitu ya rekan-rekan ya. Karena apa? Ya prestasi itu baru bisa didapat dari sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan. Nah, kuncinya untuk anak kita bisa berprestasi, teman-teman, itu ternyata adalah ada kata kunci usaha. Anak ini harus mau berusaha supaya dia bisa berprestasi, rekan-rekan. Ya. Yang kedua, kerja keras. Aduh, nggak enak denger ya. Terutama kalau sama orang-orang flekmatis. Ada di sini yang anaknya flekmatis, rekan-rekan ya, soalnya saya sendiri karakter flekmatis nih teman-teman ya. Flekmatis itu kadang-kadang yang dicari kan nyaman, yang dicari santai gitu ya teman-teman. Jadi kalau dengar kata usaha, kerja keras itu langsung rasanya gatel semua gitu ya. Nah, tapi kita bisa kok memproses ya karakter-karakter flekmatis ini, mengarahkan mereka tentunya, mengajari mereka bahwa prestasi itu perlu gitu ya, dan butuh usaha, butuh kerja keras, dan butuh pengorbanan ya tentunya. Nah, ini saya ada kasih lihat teman-teman di sini satu foto dari Stefano Chiesa Suryanto. Stefano sekarang umurnya udah bapak-bapak kayaknya. Ini dokumentasi dari tahun 2008 ya. Ada satu artikel, banyak sih kalau Anda googling tentang Stefano Chiesa Suryanto ya. Ini adalah salah satu anak Indonesia yang sering banget menang Olimpiade Matematika. Begitu, rekan-rekan. Pialanya ya Anda bisa lihat sendiri ya. Dan ini waktu artikelnya naik ya di media massa itu tahun 2008, dia tahun itu aja menangin medali emas. Itu adalah yang saya tulis di sini. Ya, ada World Sakamoto Mathematics Championship, ada Gold Medal Best Trophy World Mathematics Competition ya. Ini susah bacanya gitu ya. Pokoknya Anda lihatlah ini ya, luar biasa nih anak gitu ya. Memang benar-benar cerdas secara matematik ya. Jadi dia punya kecerdasan logical mathematical yang tinggi ya si Stefano ini. Nah,
Ini belum yang medali perak, perunggu ya. Ini belum dimasukin gitu ya teman-teman ya. Ini yang emasnya doang gitu. Nah, jadi Stefano ini ternyata teman-teman yang menarik adalah mamanya tuh rajin kasih vitamin. Mamanya rajin kasih suplemen dari sejak dia masih kecil ya. Sampai dia sekolah, saya dulu punya videonya ya, liputan dia di sekolah, terus ada kepala sekolahnya juga ngomong, ya teman-temannya juga ngomong di video itu, bahwa mereka bangga banget sama Stefano dan dia itu anaknya nggak pernah sakit ya, mamanya. Terus sharing bahwa anak ini sejak minum rutin suplemen ya yang alami, ternyata dia jadi jarang, hampir nggak pernah sakit dan kecerdasannya itu luar biasa. Gitu ya rekan-rekan ya. Nah, kita lihat anak ini punya prestasi banyak. Kenapa? Karena dia mengikuti banyak kejuaraan, mengikuti banyak lomba. Jadi teman-teman, kalau misalnya ingin anak kita berprestasi, maka sediakanlah atau provide ya, siapkanlah kalau gitu di mana mereka bisa menghasilkan prestasi. Tapi tentunya anak ini harus kita ajakin dulu untuk mau mencurahkan usaha, kerja keras, dan pengorbanan mereka untuk bisa berprestasi ya rekan-rekan ya. Nah, ini ada beberapa tips teman-teman buat anaknya yang masih usia sekolah sekarang ya. Ada beberapa tips nih untuk kita mengarahkan mereka. Nah, nomor 1, kita bisa membentuk kebiasaan belajar yang baik. Ya, misalnya cari tempat belajar yang tenang dan bebas gangguan ya. Tapi anak zaman now ini agak unik ya teman-teman ya, karena saya sendiri punya anak itu kok carinya musik gitu loh kalau belajar. Ada nggak ya di sini yang kayak gitu ya? Jadi kalau zaman dulu mungkin kebanyakan harus tenang, ya gitu ya. Harus nggak bersuara baru pelajarannya masuk waktu dia baca belajar gitu. Tapi sekarang anak-anak zaman now saya lihat ada yang harus ada musik mah. Anak saya termasuk begitu ya teman-temannya, harus ada musik baru nanti belajarnya enak gitu. Jadi masuk. Jadi rupanya itu meningkatkan mood dia kali ya musiknya gitu ya. Dan memang ada salah satu teorinya bahwa lingkungan, yaitu musik, bisa meningkatkan kecerdasan anak. Gitu, rekan-rekan ya. Nah, kemudian yang kedua, anak ini kita ajarin jangan menunda belajar. Ya, jadi belajarlah langsung gitu ya, jangan ditunda-tunda sampai mepet ya. Nah, dan teruslah bersikap positif waktu belajar. Kalau perlu konfirmasi, afirmasi ke diri si anak bahwa aku bisa kok ini gitu. Misalnya dia jelek di fisika, misalnya dia jelek di kimia ya atau di matematika. Nah, ajakin anak itu waktu mau belajar afirmasi teman-teman. Saya pasti bisa ngerti. Saya pasti bisa memahami materi ini. Saya pasti bisa ngerjain ujiannya. Nah, ternyata ini berpengaruh buat si anak itu rekan-rekan ya. Jadi boleh nih dilakukan ya teman-teman ya. Pak Irwan bilang yes, musik beatnya cepat pula untuk mengiringi belajar ya zaman sekarang ya. Nah, kemudian jangan lupa pada saat anak belajar ya, apalagi mungkin di sini ada yang anaknya di kedokteran ya, kayak saya dulu, aduh, kalau udah ujian ya di kedokteran itu tumpukan buku yang harus dibaca ya membuat saya begadang ya. Bisa tidur 1 jam itu udah lumayan gitu ya. Jadi bahannya banyak banget gitu soalnya ya. Jangan pada takut ya, nanti habis ini pada takut masukin anaknya ke kedokteran gitu ya. Tapi memang bahannya banyak banget yang harus dipelajari kalau ujian, dan mungkin ya salah saya juga ya. Saya dulu sering banget SMS, sistem kebut semalam. Saya dulu suka menunda belajar gitu ya. Rekan-rekan ya. Moga-moga anak-anak kita jangan ada yang seperti itu ya. Nah, jadi harusnya dalam proses belajar jangan terus kayak gitu sampai begadang ya, harus ada istirahat singkat ya. Jadi misalnya belajar 1 jam, ngaso, minum atau apa 10 menit gitu ya, kemudian balik lagi belajar lagi ya. Jadi jangan terus gitu ya, nanti malah panas gitu ya, nggak terima dengan baik materinya ya. Nah, kemudian bisa juga baca materi yang akan dijelasin di kelas sebelumnya. Nah, Anda bisa beruntung nih ibu-ibu di sini kalau gurunya suka ngasih tahu dulu besok mau belajar apa, dan anak-anak ini bisa mempersiapkan diri dulu dan bisa menyiapkan juga pertanyaan untuk ditanyakan besoknya sama gurunya. Nah, ini akan lebih mantap ya, akan jauh lebih memahami si anak. Nah, kemudian bisa juga mengerjakan tugas secara ekstra. Jadi misalnya ada latihan di buku nih ya,
Kerjain nomor 1 sampai 10 PR-nya itu. Padahal di bukunya ada sampai 20. Nah, anak ini ternyata mau ngerjain sampai 20. Mengerjakan ekstra lebih dari yang disuruh. Maka dia akan lebih terlatih, lebih memahami dari materi yang dibahas. Maka kans untuk anak kita lebih berprestasi dari teman-temannya yang cuma mengerjakan minimalis tadi akan lebih besar ya, rekan-rekan ya. Nah, kemudian pelajari materi ujian dan tes sejak jauh-jauh hari. Dicicil ya, rekan-rekan ya. Jangan seperti saya tadi ya, SMS ya, sistem kebut apa sih namanya? Saya lupa SMS itu apa ya kesingkatannya? Malam. Pokoknya kebut semalam gitu ya. Pokoknya cuma semalam sebelumnya belajar. Nah, kemudian bisa juga ya, anak kita ini bikin soal tes atau kuis sendiri atau cari soal dari kakak kelas dan lain sebagainya untuk menguji dirinya sendiri. Itu juga bisa ya. Dan anak-anak kita juga bisa membaca tulisan atau sumber-sumber lain sebanyak mungkin untuk menambah perbendaharaan kata selain yang di buku yang di sekolah dia ya. Nah, yang terakhir adalah bisa mulai anak-anak ini belajar membuat mind map, peta dari pola pikir atau konsep ya. Pada saat dia mempelajari hal baru ya, seperti yang sebelah kanan ya teman-teman, ini seperti contohnya mind map. Begini lalu nyambung kemana, lalu begini. Nah, dia belajar menggambarnya ya. Nah, nomor 2 adalah anak kita bisa lebih mood belajar bagus kalau dia menata perlengkapan belajarnya dia ya. Jadi lengkap, kemudian tertata dengan baik ya, dia bisa mengaksesnya dengan mudah ya. Dan yang ketiga adalah kalau anak kita bisa kita ajakin berpartisipasi aktif dalam kelas. Termasuk berpartisipasi aktif dalam Zoom ini, rekan-rekan. Kalau Anda ikut berpartisipasi aktif di chat ya, Anda boleh komen, Anda boleh sharing ya. Oh iya, SKS bukan SMS ya, sistem kebut semalam bukan SMS ya. Terima kasih banyak yang ingetin, saya baru baca ini ya. Nah, jadi teman-teman, ternyata kalau Anda ingin ini materinya lebih Anda kuasai, Anda bisa aktif di chat Zoom. Ya, ini dengan kita berpartisipasi aktif pada saat kita mempelajari sesuatu, maka akan jauh lebih bagus hasilnya. Oke? Jadi silakan ya teman-teman ya, feel free. Jangan takut disemprit. Wah, ini kebanyakan komen. Enggak ya. Kita happy banget kalau teman-teman di sini bisa aktif juga di Zoom, bisa komen, bisa sharing ya, bisa testimoni, boleh ya teman-teman ya. Nah, oke, nah sekarang bicara soal kecerdasan tadi teman-teman ya, yaitu pikiran dari anak-anak kita tentunya ya teman-teman. Nah, kita tentunya nggak bisa berpisah dari yang namanya otak manusia ya, karena disinilah proses berpikirnya terjadi teman-teman ya. Otak manusia ini luar biasa banget ya, ini adalah keajaiban yang lebih dari 7 keajaiban dunia. Ya, dibandingin dengan Borobudur ya, dibandingin dengan Menara Pisa, dibandingin dengan banyak keajaiban dunia, rekan-rekan. Aduh, otak kita itu jauh lebih ajaib sebenarnya ya. Ya kenapa? Ya karena semua yang tadi kita bilang sebagai 7 keajaiban dunia itu adalah hasil pikiran dari otak manusia ya, rekan-rekan ya. Itu adalah hasilnya, tapi yang luar biasanya itu adalah otak kita ini. Ya, kita bisa lihat bahwa otak kita ini terdiri dari berbagai bagian. Ada frontal lobe, ada parietal lobe, ada occipital bagian belakang ya. Kalau frontal itu di depan ya posisinya. Temporal itu di samping ya. Ada spinal cord ya di belakang ke bawah ya. Kemudian ada otak kecil juga di belakang dan masing-masing fungsinya berbeda-beda. Ya. Ada bagian kalau proses berpikir itu biasanya di bagian depan ya, frontal lobe ya. Kemudian ada juga bagian memori ya. Ada juga bagian emosi. Nah, itu banyak diatur di otak. Nah, otak manusia ini terdiri dari sel-sel syaraf yang sangat banyak. Ya, sangat banyak. Nah, sel syaraf ini gambarnya yang sebelah kanan, teman-teman ya. Yang seperti laba-laba. Ya, ini adalah sel syaraf ya. Nah, sel syaraf yang satu dengan yang lainnya itu punya sambungan. Oke, teman-teman ya. Sel syaraf kita itu punya sambungan ya antar satu dengan yang lainnya. Nah, sambungan ini, saudara-saudara, itu adalah namanya akson. Anda bisa lihat ya, akson itu menghubungkan dari satu ke yang lain sel syarafnya.
Nah, akson ini diselubungi oleh mielin, ya, yang kotak-kotak gitu ya, seperti apa ini? Seperti butiran beras kali ya, gitu ya, kotak-kotak. Tapi sebenarnya dia mostly dari protein dan lemak, ya, yang menyusun si mielin ini, menyelubungi si salurannya, aksonnya. Nah, kemudian dari akson ke sel syaraf itu ada sinaps, ya, sinapsis. Sinaps ini adalah sambungannya atau pertemuannya, ya, antara sambungan sama si sel syaraf. Oke. Nah, di situ kita mau lihat beberapa fakta menarik tentang barang-barang ini gitu ya, rekan-rekan ya. Nah, fakta menarik yang pertama, teman-teman, ternyata otak kita, otak anak kita gitu ya, teman-teman, telah membentuk 250.000 neuron atau sel syaraf per menit. Wow, ya, 250.000 sel syaraf per menit sejak janin masih berusia 4 minggu. Baru 1 bulan baru ketahuan itu kalau mamanya hamil gitu ya, teman-teman ya. Itu ternyata otaknya si janin itu sudah mulai terbentuk. Sudah mulai dibentuk 250.000 sel syaraf per menit dan akan terus berkembang. Akhirnya terjadi miliaran neurons ya di otak seorang anak. Dan miliaran neurons ini akan saling membentuk, saling menyambung. Itu ada triliunan sambungan. Wow, gila, keren banget gitu ya. Nah, teman-teman, yang kedua fakta menariknya, mielin yang tadi kita lihat sebagai pembungkus akson, ya, mielin dan akson ini keduanya dapat diibaratkan seperti kabel listrik, ya, yang bertugas menghantarkan listrik. Di mana akson adalah kabelnya dan mielin adalah pembungkus kabelnya, gitu ya teman-teman ya. Mielin ini dia membungkus akson seperti irisan bawang merah. Siapa di sini pernah lihat irisan bawang merah? Itu berlapis-lapis ya maksudnya ya. Jadi mielinnya itu berlapis, berlapis, berlapis begitu. Nah, jadi teman-teman, tugasnya si akson dan mielin ini adalah menghantarkan informasi, yaitu pelajaran ya teman-teman ya, informasi dari satu bagian otak ke bagian otak yang lain ya. Nah, kecepatan penghantaran akson atau kabelnya ini kalau tanpa mielin adalah 5 meter per detik. Kecepatan penghantaran informasinya nih, teman-teman. Sedangkan yang bermielin itu adalah 100 meter per detik. Wow, luar biasa ya fungsinya mielin ini ya. Mielin ini mempercepat transfer informasinya, teman-teman. Dan, nah tolong nih yang terakhir paling bawah ini digaris bawahi, teman-teman. Pembentukan mielin itu hanya memerlukan nutrisi saja, ya. Jadi kalau Anda kepingin untuk mielinnya bagus, berlapis-lapis ya, dan bisa menghantarkan informasi dengan cepat di otak anak kita, kuncinya adalah nutrisi buat anak kita. Gitu, rekan-rekan ya. Oke, fakta menarik lainnya. Ya. Sekarang tentang sinaps. Sinaps tadi teman-teman ingat ya, sinaps adalah sambungannya ya, celah di ujung akson, di ujung kabelnya tadi, tempat persambungan ke sel syaraf. Nah, di situ di sinaps itu dilepaslah yang namanya neurotransmitter ya, teman-teman ya. Nah, sinaps ini sudah tumbuh sejak trimester terakhir kehamilan. Jadi hamil di hamil bulan ke-7, 8, 9 ya, itu sudah tumbuh terus berlangsung secara pesat sehingga kepadatan sinaps anak usia 2 tahun sudah sempurna, teman-teman. Sudah menyerupai sinaps usia dewasa, alias enggak tumbuh lagi. Hanya sampai dia usia 2 tahun sinapsnya nih, teman-teman ya. Nah, jumlah sinaps saat lahir itu sebanyak 50 triliun. Wow, ya. Pada usia bulan pertama itu jumlahnya sekitar 1.000 triliun koneksi. Nah, terbanyak itu di usia anak itu 2 tahun. Setelah usia 2 tahun, anak-anak ini sinapsnya semakin berkurang.
Apalagi jika tidak distimulasi terus-menerus, rekan-rekan. Jadi, kalau soal mielin tadi butuhnya apa, teman-teman? Nutrisi, ya, mielin supaya informasinya cepat, ya. Tapi kalau soal sinaps, ya, teman-teman, tidak hanya membutuhkan nutrisi. Dia butuh nutrisi, ya, untuk bekerja dengan baik dan supaya sinapsnya banyak, ya. Tapi juga butuh stimulasi dari si anak. Proses belajarnya ini perlu distimulasi, ya. Kalau katanya ya anak-anak butuh 3A. Asah, asih, asuh, ya teman-teman ya. Jadi kalau asah itu stimulasinya diasah ya, kecerdasan si anak, dikasih pelajaran-pelajaran, diajak belajar ya teman-teman ya. Asah, kemudian asih adalah kasih sayang ya dari orang tua, sehingga dia moodnya bagus, dia jadi pembelajar yang baik kalau dia dapat limpahan kasih sayang ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah asuh. Asuh ini bicara soal nutrisi yang terbaik yang disediakan buat anak-anak ya. Nah, oke. Hal menarik lainnya adalah tadi tentang neurotransmitter. Masih ingat teman-teman apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter adalah zat kimia yang di otak yang mengatur perilaku dan kerja otak secara keseluruhan. Ya, ada zat kimia yang mengatur gerak motor, ya, gerakan dia itu motorik, ya, fokus, ya, kemudian atensi atau perhatian si anak, perilaku serta kerja otak lainnya. Nah, jika zat kimia tersebut ada yang nggak seimbang, atau ada yang kekurangan, atau ada yang kelebihan nih neurotransmitternya, maka dapat terjadi masalah dalam perkembangan, seperti misalnya kelumpuhan. Karena neurotransmitter untuk motoriknya kurang atau nggak ada gitu ya, maka terjadilah anak ini bisa lumpuh ya misalnya. Kemudian ada juga gangguan perhatian seperti autisme ya. Kemudian GPPH ya, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya. Nah, kemudian bicara soal neurotransmitter, teman-teman, ini dikeluarkan di celah sinaps secara terus-menerus dan simultan untuk mengatur kinerja dan perkembangan otak kita. Nah, masalahnya di sini, teman-teman. Pembentukan neurotransmitter itu memerlukan asam amino esensial. Ya, teman-teman ya. Ada 18 macam asam amino esensial. Apa sih, Dok, asam amino? Asam amino adalah pecahan dari protein. Ya, teman-teman ya. Nah, asam amino esensial ini harus kita peroleh, anak-anak kita peroleh dari makanan. Karena tubuh kita nggak bisa memproduksi sendiri asam amino esensial yang diperlukan untuk neurotransmitter ini, teman-teman. Nah, jadi ya. Pernah dengar nggak nih, teman-teman, kata-kata you are what you eat gitu ya. Kita adalah apa yang kita makan. Nah, ternyata ini relate banget sama masalah kecerdasan kita ini. Ya, jadi kalau bicara soal kecerdasan, apa yang ternyata anak-anak kita makan itu akan mempengaruhi kecerdasan dia. Karena kenapa? Karena ya fungsi otaknya tadi yang kita udah bicarakan ya, fungsi neurotransmitternya, mielinnya, sinapsnya, aksonnya, ya sel neuronnya ya yang bertumbuh sampai usia 2 tahun itu dipengaruhi banget sama asupan nutrisi. Begitu rekan-rekan. Nah, kalau gitu izinkan saya sharing ya teman-teman. Nutrisi apa sih yang dibutuhin anak setiap hari ya? Kita dari dulu zaman kita sekolah udah diajarin ya 4 sehat 5 sempurna. Betul ya rekan-rekan ya. Ternyata itu bukan cuman lip service, bukan cuman teori ya teman-teman ya, tapi benar-benar memang kalau kita bisa memberikan 4 sehat 5 sempurna pada anak-anak setiap hari, bahkan bukan hanya anak, tapi juga janin, tentunya lewat mamanya ya, berarti ibu hamilnya nih harus diperhatiin nutrisinya gitu ya. Yaitu kita butuh protein, lemak, dan karbohidrat ya, makronutrients ya. Kemudian kita juga butuh multivitamin ya, karena vitamin ada banyak, kita butuh semuanya. Multimineral, kita juga butuh mineral ya, karena otak itu sangat misalnya dipengaruhi dengan kadar zinc juga, seng.
zinc di dalam tubuh kita, kecerdasan atau otak juga dipengaruhi itu. Kemudian ada banyak ya teman-teman ya. Kemudian antioksidan itu juga butuh, dan juga omega 3 dan omega 6 ini adalah asam lemak ya, DHA dan ARA ya rekan-rekan. Itu sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak. Nah, sekarang teman-teman kita mau lihat kalau ada anak yang kekurangan nutrisi. Ya, rekan-rekan ya. Ini ada foto ya, anaknya kurus ya, kekurangan nutrisi. Apa sih yang bisa terjadi? Yang bisa terjadi adalah energi si anak akan kurang. Pertumbuhannya juga jadi terlambat. Perkembangannya, jadi bedanya pertumbuhan sama perkembangan ya rekan-rekan ya. Kalau pertumbuhan adalah badannya, fisiknya. Dia tumbuh tambah tinggi gitu ya. Itu adalah pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan itu adalah kemampuan dia berpikir, kemampuan bicara, ya rekan-rekan, itu adalah perkembangan. Nah, kemudian pemeliharaan sel-sel di tubuhnya juga jadi menurun. Jadi kalau dia rusak, dia lama perbaikinya, ya rekan-rekan ya. Perbaikan jadi kurang. Nah, kemudian kalau ini terjadi secara jangka panjang, anak ini jangka panjang dia bertahun-tahun dia kekurangan nutrisi, energinya lemah, pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan, perbaikannya jelek ya teman-teman. Yang terjadi adalah anak ini mulai mengalami gangguan sel-selnya. Nggak sehat sel-selnya, dan tentunya karena sel-sel itu yang menyusun organ, maka fungsi organnya juga jadi jelek, rekan-rekan. Ya, maka yang terjadi adalah anak itu bisa secara fisik dia stunting, pendek, cebol, ya teman-teman. Kemudian juga bisa wasting, kurus badannya, ya. Dan yang serem ini ya nomor 3, anaknya jadi bodoh, rekan-rekan. Dan yang keempat adalah anak itu jadi mudah sakit. Begitu rekan-rekan ya, ini akibat anak-anak kekurangan nutrisi ya. Nah, ini ada artikel ya teman-teman yang sangat menarik karena ini fresh grass baru ya. Ini artikel tanggal 18 Juli kemarin 2022 ya. Ada yang namanya The Microbial Heroes. Ya, ada pahlawan-pahlawan mikrobiom. Nah, ada yang nggak familiar dengan istilah mikrobiom? Ya, ada kemarin-kemarin ya digaungkan tentang mikrobiom. Mikrobiom adalah kesehatan bakteri-bakteri baik yang ada di tubuh kita, terutama di pencernaan. Ya, nah ini bicara soal adanya hubungan antara gut itu adalah pencernaan dan brain, otak. Ada aksisnya, ada hubungannya antara pencernaan dan otak. Ternyata, ya di sini dikatakan bahwa yang namanya probiotik dari makanan kita dan prebiotik itu bisa improve mood dan cognition. Jadi kemampuan berpikir, kognisi bisa dipengaruhi dengan probiotik dan prebiotik, ya dapat ditingkatkan rekan-rekan. Nah, kemudian ada 2 generasi bakteri dalam pencernaan kita yang sangat penting gitu ya. Kemudian yang ketiga ini menarik teman-teman, paling bawah, you can boost the number of these star microbes with diet and supplements ya teman-teman. Jadi jangan khawatir buat ibu-ibu di sini yang suka stres ya, buka internet ya, googling tentang bekal anak. Langsung keluarnya itu cantik-cantik semua gitu ya, dan lengkap banget sayurnya, lucu-lucu dan semua dagingnya gitu ya. Ada nggak di sini yang pernah kayak gitu? Langsung mami-mami kayak saya stres gitu ya. Karena kenapa? Karena nggak pinter masak misalnya, terus nggak bisa punya waktu yang banyak untuk nyiapin yang sangat lengkap. Ternyata ada solusi ya rekan-rekan ya. Kita bisa menolong anak kita punya star microbes ini ya, jadi meningkatkan kecerdasan dia dengan kesehatan pencernaannya ya, dengan makanan dan suplemen ya rekan-rekan ya. Wah, menghibur sekali ya buat saya. Gitu ya. Nah, saya mau kenalin ini nih rekan-rekan. Kalau di sini ada teman-teman yang pernah tahu ya, namanya clover honey ya, atau madu dari bunga clover. Ini adalah salah satu prebiotik yang sangat baik ya. Jadi ini adalah makanannya kesukaan bakteri-bakteri baik di usus ya, di usus kita, sehingga dengan pencernaan anak kita sehat dan baik, maka
tentunya kognisi dia atau cara berpikir dia akan jadi lebih baik ya rekan-rekan ya. Nah, jadi madu ini dari nektar bunga clover dan dia termasuk adalah jenis madu yang terbaik. Kenapa? Karena lengkap banget kandungan nutrisinya, termasuk enzim-enzim yang menyehatkan juga pencernaan. Nah, kadar airnya dia kurang dari 17%, sehingga ini bukan jenis madu yang bisa fermented atau muncul gas. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah tahu madu yang bisa muncul gas gitu ya, kalau dibuka botolnya bok gitu ya. Bahkan ada yang botolnya meledak sendiri gitu ya. Karena makin lama makin mentong-mentong gasnya banyak gitu ya di dalam. Nah, itu adalah madu yang kadar airnya terlalu tinggi sehingga komposisi gula yang ada di dalam madu dan airnya yang banyak itu menjadi zat alkohol ya. Terus ada katanya kalau madu itu dibakar nyala itu madu bagus. Itu salah ya rekan-rekan ya. Itu adalah madu yang sebenarnya sudah rusak ya karena proses fermentasi tadi. Nah, ini banyak terjadi pada madu-madu di daerah tropis seperti di Indonesia ini. Madunya rata-rata kadar airnya tinggi dari sananya, rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kita mau minum, sebaiknya minumlah cepat. Jadi jangan disimpan lama-lama, karena makin lama makin banyak gasnya nanti keluar gitu. Dan gas itu karena itu adalah gas alkohol, maka nggak baik untuk kesehatan pencernaan jadinya. Kalau sudah banyak gasnya. Gitu ya rekan-rekan ya. Kalau orang sakit mah kena alkohol, wah panas ya tentunya ya. Kalau anak atau apalagi bayi kena madu yang seperti itu, akan kembung gitu ya rekan-rekan ya, nggak akan kuat pencernaan dia. Nah, jadi ini adalah yang kita lihat di depan kita, Clover Honey adalah madu yang sangat baik untuk kalau kita mau kasih ke anak-anak. Dan bahkan madu ini kaya dengan nutrisi, ya, kasein dan gluten free, dan dia sebagai pengganti gula yang lebih sehat karena banyak vitamin, mineral, enzim di dalamnya, sementara gula pasir nggak ada ya. Dan dia juga bisa memperbaiki sistem pencernaan alias menyembuhkan kalau ada luka-luka, iritasi di lambung atau di usus kita ya teman-teman yang sakit mah ya. Ini madunya bisa memperbaiki lukanya, menyembuhkan lukanya. Jadi dia bagus untuk penyembuhan luka baik di luar tubuh kita seperti di kulit, misalnya ibu-ibu di sini keiris ya sama pisau waktu masak, itu kalau diolesin si Clover Honey ini cepat banget nutup dan sembuh lukanya. Ternyata di dalam juga begitu. Jadi kalau kita minum Clover Honey ini, maka pencernaan kita tuh jadi sehat dan baik. Ya rekan-rekan ya. Kenapa nggak bagus kalau kita pelihara yang namanya sakit mah atau kita biarin yang namanya lambung kita iritasi dan lain sebagainya? Karena dengan namanya leaky gut, ya dengan namanya dinding pencernaan kita itu nggak beres, dia sobek, dia iritasi, dia luka, maka adanya racun-racun dari makanan, ya adanya zat-zat yang nggak baik yang masuk dari makanan kita, akhirnya dengan mudah dia nembus masuk ke darah kita dan juga bisa masuk ke otak. Gitu rekan-rekan. Tapi kalau mah kita bagus, lambung kita, usus kita itu sehat, nggak ada luka-lukanya, bagus gitu ya, dia akan berfungsi dengan sangat baik untuk menyaring ya, untuk menyerap nutrisi yang diperlukan. Jadi tolong jangan diremehin nih teman-teman ya, yang sakit mah itu bisa mempengaruhi kecerdasan Anda loh. Gitu ya. Bisa mempengaruhi proses berpikir ternyata gitu ya. Jadi ayo yang punya masalah lambung ya, yang anaknya mungkin BAB-nya nggak tiap hari ya, itu juga nggak bagus ya rekan-rekan. Itu bisa diberikan si Clover Honey ini secara rutin ya. Nah kemudian dia juga bisa bersifat sebagai mukolitik buat anaknya yang suka batuk ya, dia akan mengencerkan dahaknya. Kemudian dia bersifat sebagai antasida atau obat mah tadi ya. Kalau antasida yang berupa obat mah dari dokter atau dari apotek kita beli itu nggak boleh dikonsumsi lama-lama teman-teman. Kenapa? Karena efek sampingnya adalah ketergantungan. Tapi di satu pihak luka di lambung itu nggak mudah, nggak cepat disembuhinnya loh teman-teman ya. Kalau cuma minum obat mah 1 atau 2 minggu, seringkali itu nanti akan jadi berulang mahnya atau nggak sembuh tuntas ya. Nah, ini penting ternyata berkaitan dengan cerdas dan berprestasi juga teman-teman. Jadi jangan heran kenapa Dr. Morik jadi bahas pencernaan gitu ya di sini ya, karena memang nyambung teman-teman, karena tadi gut brain axis ya teman-teman ya, penting. Jadi kalau ini adalah otak pertama kita nih yang di dalam tengkorak kepala kita,
maka otak kedua kita adalah pencernaan kita. Ya, itu istilah yang cukup populer ya. Otak kedua di tubuh kita adalah pencernaan kita. Nah, kemudian dia juga sebagai sumber energi ya, madu clover honey ini. Nah, ini ada satu jurnal ya. Clover honey offers several potential health benefits. Ada banyak keuntungan dan manfaat kesehatan di clover honey ya, yaitu dia juga sebagai antiviral dan antibakterial, tapi di sini antibakterial yang merugikan ya teman-teman. Karena kalau untuk bakteri menguntungkan, dia menjadi prebiotik, menjadi makanannya justru gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan bacakan ya. In a study comparing the antibacterial capacity of 16 different types of honey, ya ada 16 macam madu yang dicoba. The clover variety had the strongest. Nah, ternyata madu clover itu punya efek antibakterial action yang paling kuat against, melawan harmful. Jadi bakteri yang merugikan yang dilawan. Ya, jadi ini ekuivalen dengan antibiotik kanamisin. Nah, in addition tambahannya adalah dia bisa menyembuhkan luka. Ya, tadi yang saya jelasin. Dan kemudian dalam satu studi 3 bulan, ya, di sini dikatakan bahwa sangat bagus penyembuhan lukanya, di mana bakteria yang ada di luka itu sangat menurun. Ya, dan kemudian dia juga punya efek kemungkinan sebagai antiviral, gitu ya rekan-rekan ya. Nah, selain madu, teman-teman, ada satu lagi yang ingin saya kenalin ke teman-teman. Ini saya sendiri sebagai dokter baru tahu tentang yang namanya pollen ya, sebagai makanan sehat buat anak-anak. Dan sebenarnya bukan cuma buat anak-anak ya, tapi buat semua orang, di mana pollen ini adalah serbuk sari bunga ya rekan-rekan, yang punya kandungan nutrisi very complete ya, sangat-sangat lengkap, sehingga dia dikenal di dunia gizi sebagai the complete food. Ya, setelah ASI ya rekan-rekan. Tentunya nomor 1 adalah ASI, air susu ibu, yang tadi kita udah bahas, lengkap banget isinya. Nah, ternyata yang kedua di alam semesta ini, makanan terlengkap kedua adalah pollen atau serbuk sari bunga. Bakal biji, bakal buah, dan bakal tumbuhan yang utuh itu ada di serbuk sarinya, ya teman-teman ya. Nah, jadi kandungan nutrisinya kita bisa lihat di sini ada 18 macam asam amino. Wow ya, ada cysteine, lysine, histidine, arginin, aspartik. Saya nggak bacain lah ya, ada 18 macam, teman-teman. Dan kalau kita baca asam amino, ingat nggak tadi? Kita ingat sama apa? Kita ingat sama sel-sel otak kita ya, betul ya teman-teman ya, dan neurotransmitter yang membutuhkan asam amino untuk bekerja dengan baik. Nah, asik nggak nih teman-teman? Kita langsung dapat 18 macam asam amino esensial dari yang namanya pollen. Ya. Nah, kemudian sebelah kanan kita geser, ini juga ada mineral yang cukup lengkap ya. Ada kalsium, besi, potasium, fosforus, iodium, dan seng, zinc ya, yang juga sangat penting buat kerja otak ya, seng untuk fungsi kognisi. Nah, kemudian ada asam lemak omega 3 dan omega 6. Nah, teman-teman tadi ingat orang Jepang makan ikan kenapa jadi pinter? Karena banyak omega 3-nya. Nah, ternyata di pollen bukan cuma omega 3, tapi omega 3 dan omega 6 ada di pollen, DHA dan ARA, rekan-rekan. Ya. Padahal di ikan itu hanya ada omega 3 saja. Omega 6 nggak ada di ikan. Ya, rekan-rekan ya. Kalau omega 9 kita bisa buat sendiri ya di tubuh kita ya. Asal bahannya disediain gitu ya teman-teman ya, dari nutrisi atau makanan yang kita makan. Nah, jadi keren banget kan pollen ini teman-teman, coba lihat. Udah asam amino lengkap, mineral lengkap, asam lemaknya omega 3 dan omega 6, dan vitaminnya yang paling kanan udah ada vitamin A, B kompleks ya, kemudian vitamin C, D, E ya. Wow, saya begitu tahu ini waktu itu saya langsung kasih ke anak saya. Ya, saya langsung tertarik banget nyoba kasih ke anak saya. Dan ternyata inilah juga vitamin yang diberikan oleh mamanya Stefano tadi. Teman-teman ingat nggak tadi fotonya Stefano ya? Si juara Olimpiade Matematika tadi gitu ya. Nah, ternyata sejak kecil mamanya kasih pollen ini sama dia. Gitu ya rekan-rekan ya. Kemudian di sebelah kanan bawah ini juga ada enzim-enzim pencernaan. Jadi ini juga menolong untuk anak-anak yang BAB-nya nggak lancar ya. Ini menyehatkan pencernaan dia. Ya, sehingga BAB-nya bisa lebih lancar ya.
Oke. Nah, ini ada keterangan ya tentang honeybee pollens ini ya, pollen untuk anak-anak. Dia berbentuk tablet kunyah, teman-teman, dan dia rasa vanila, bukan karena dikasih perasa vanila, bukan, tapi dari vanila alami, natural vanila. Ya, di mana natural vanila ini bisa menormalkan nafsu makan anak. Siapa di sini punya masalah GTM? Anak-anaknya ada nggak? Gerakan tutup mulut, ada nggak ya? GTM ya. Nah, ini bisa bantu Anda banget ya, honeybee pollen ini. Kalau ada di sini yang anaknya GTM, gerakan tutup mulut ya, karena akan membantu untuk nafsu makan dia lebih baik ya. Nah, jadi polen itu mengandung multivitamin, multimineral, fitonutrien ya, isinya 130 mg polen dan madu kering dried honey dan vanili alami ya. Dan dia bisa meningkatkan metabolisme dan sirkulasi darah ke otak, meningkatkan kecerdasan, daya ingat dan konsentrasi anak ya. Dan dia juga meningkatkan ketajaman visual. Ayo siapa yang anak-anaknya ya visualnya ini memprihatinkan, mata, kesehatan matanya. Kenapa? Gadgetnya sekarang jam terbangnya tinggi banget gitu ya misalnya ya. Nah, Anda bisa jaga ya dengan pemberian polen ini ya. Kemudian dia juga mengoptimalkan pertumbuhan sel otak. Kenapa? Karena memberikan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan ya. Dan tadi menurunkan nafsu makan. Sebelah kanan meningkatkan juga sistem kekebalan tubuh, memiliki nutrisi lengkap dan kasein dan gluten free sehingga aman untuk penderita autis ya. Dan vitamin honeybee pollen ini sudah mendapatkan penghargaan di majalah SWA ya sebagai Indonesian Best Brand untuk kategori nutrisi otak tahun 2006 ini. Udah lama loh dapat penghargaan. Ya, padahal vitamin ini tuh nggak ada iklannya. Kalau yang lain ya, pemenang-pemenang yang lain yang masuk nominasi nutrisi otak di majalah SWA ini itu produk-produk yang beriklan. Tapi yang ini nggak ada iklannya, tapi bisa masuk dapat penghargaan rekan-rekan ya, luar biasa. Ternyata sangat membantu para orang tua untuk kesehatan dan kecerdasan anaknya. Nah, tadi ada yang nanya tuh di chat ya, kalau Kids Tree gimana? Nah, Kids Tree ini memang ada vitamin anak yang luar biasa. Kenapa? Karena mengandung 4 bahan, di mana 3 adalah bahan dari perlebahan. Nah, yang pertama dia mengandung bipropolis, ya teman-teman ya. Bipropolis ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak, yaitu dari sarangnya lebah, ya. Dia punya efek antibakteri dan sebagai antioksidan. Dan dia tinggi flavonoid. Rekan-rekan, flavonoid adalah salah satu zat yang sangat dibutuhkan oleh neurotransmitter juga, ya, flavonoid, ya. Nah, jadi bipropolis itu penting juga ya untuk otak. Nah, kemudian yang bipolen tadi Anda sudah dengar sama-sama melengkapi nutrisi anak, menambah energi, dan meningkatkan konsentrasi dan kemampuan berpikir anak. Jadi lebih konsen, bukan cuma anak ya sebenarnya. Jadi di sini kalau ada Bapak Ibu yang juga butuh konsentrasi dalam bekerja, ya, teman-teman juga di sini bisa konsumsi yang namanya polen, tapi ambillah yang untuk dewasa ya, Pollenergy. Jangan honeybee pollen karena kecil ya dosisnya ya. Pollenergy itu bisa untuk dewasa karena 4 kali lipat isinya polennya ya. Itu sangat akan membantu konsentrasi berpikir buat dewasa dan juga stamina, nggak gampang capek karena sel-selnya dapat nutrisi lengkap. Wah, jadi kayak mobil kita kalau diisinya Pertamax turbo gitu ya. Wah, jadinya maaf ya jadi ngomong ya jadi ngomong produk gitu ya. Tapi supaya Anda mengerti gitu ya, bedanya nih kalau mobil kita diisi dengan bahan bakar yang bagus ya dibandingkan dengan bahan bakar yang murah yang subsidi gitu ya misalnya ya, kan beda tuh tarikannya dan lain sebagainya. Sama dengan tubuh kita, kalau kita kasih nutrisi yang bagus maka tubuh kita jadi fit, jadi berstamina, jadi nggak gampang capek ya. Nah, Royal Jelly sebelah kanan itu juga ada di dalam Kids Tree ini. Royal Jelly adalah susunya lebah rekan-rekan yang kaya dengan protein, enzim, vitamin, mineral. Kolin ini juga sangat penting untuk neurotransmitter, untuk pembentukan sel-sel syaraf ya. Di Royal Jelly ada asetilkolin. Ya rekan-rekan ya. Jadi ini sangat penting buat otak ya, semua nutrisi yang penting untuk pertumbuhan anak. Nah, kemudian ada juga vitamin C ya. Vitamin C di dalam Kids Tree ini akan membangun tulang dan gigi yang kuat serta membantu menstabilkan suasana hati anak. Nah, gimana tertarik rekan-rekan ya untuk memberikan yang bagus ini pada anak-anak kita ya rekan-rekan ya.
Jadi manfaat Kids Tree bisa disimpulkan dia membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh alami anak sejak dini, ya. Kemudian melengkapi nutrisi untuk pertumbuhan, menambah energi, mencegah kelelahan, membantu meningkatkan konsentrasi anak dan perkembangan otak, dan juga kasein dan gluten free, ya rekan-rekan ya. Oke. Nah, tadi bahan-bahan yang ada di dalam Kids Tree, rekan-rekan, teman-teman bisa lihat ini adalah versi untuk dewasanya ya. Ada bee pollen untuk dewasa, pollen energy. Kemudian royal jelly liquid ini dalam dosis yang lebih besar daripada yang ada di Kids Tree, dan bee propolis tentunya yang untuk imunitas dan untuk sumber antioksidan yang buang atau netralisir racun-racun dan radikal bebas dalam tubuh kita, ya. Dan disempurnakan tentunya dengan clover honey, ya, yang menyehatkan pencernaan kita dan membuat penyerapan dari nutrisi yang luar biasa dari lebah ini bisa lebih sempurna. Nah, rekan-rekan, kalau memungkinkan, yuk kita kasih anak-anak kita yang namanya 4 stars, ya, dalam bentuk tadi Kids Tree dan madu itu udah 4 stars, ya. Kalau kita yang dewasa, kita minum pollen energy, royal jelly, propolis, dan atau propolis juga bisa diganti propoelix, ya rekan-rekan, dan clover honey. Maka wah, kita bisa sehat, kita bisa punya pemikiran yang lebih cerdas dan konsentrasi gitu ya teman-teman ya. Baiklah, itu aja dari saya rekan-rekan. Nanti setelah ini ada forum tanya jawab ya, teman-teman boleh bertanya di chat ya. Nanti saya akan pilih ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab. Nah, ini saya tutup dulu, teman-teman boleh tulis dulu pertanyaannya di chat. Saya bacakan satu quotes yang menarik ya. Kecerdasan bukan untuk tidak membuat kesalahan. Jadi bukan berarti orang yang cerdas itu tidak membuat kesalahan, tetapi dengan cepat melihat bagaimana membuatnya menjadi baik. Jadi kalau anak kita bisa cerdas, teman-teman, dan dia melakukan kesalahan, dia akan bisa cepat melihat bagaimana membuat kesalahan itu menjadi baik, menjadi lebih baik. Keren ya teman-teman ya. Jadi sepakat ya semua ya di sini. Mau anak-anaknya cerdas, yuk kita usahakan faktor-faktornya tadi kita jaga ya untuk anak-anak kita bisa cerdas. Dan juga buat ibu-ibu hamil yang ada di sini atau buat ibu-ibu yang mau akan hamil ya, mungkin ada yang belum married di sini gitu ya. Tapi someday kan Anda juga akan hamil, Anda harus ingat memberikan yang terbaik buat anak sejak dari dalam kandungan. Gitu ya rekan-rekan. Nah, jadi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan Anda, kita akan mendengarkan informasi dulu yang sangat menarik dari Kartini ya, dari Ibu Kartini. Silakan Kartini, saya oper dulu ke Kartini sambil saya akan membaca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Silakan disimak informasinya, akan sangat menarik dari Kartini ya rekan-rekan. Oke. Baik, terima kasih Dokter Monik. Wah, luar biasa ya Dok ya, ilmu yang baru lagi nih rekan-rekan buat kita semuanya ya, penjelasannya lengkap. Ya, ada tips-tips juga yang sudah diberikan untuk kita semuanya. Wah, ini luar biasa. Nah, menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Monik barusan rekan-rekan, saya juga ingin menginformasikan kepada rekan-rekan semuanya yang ada di sini ya. Silahkan untuk mencatat dulu nih pertanyaannya ya di kolom chat. Silahkan di chat dulu, nanti Dr. Monik akan memilihkan gitu ya pertanyaan yang akan dijawab seperti itu ya rekan-rekan. Nah, sekalian saya mau menginformasikan beberapa produk-produk dari HDI juga yang sangat bermanfaat rekan-rekan untuk kesehatan kita ya, selain yang sudah disampaikan oleh Dr. Monik tadi rekan-rekan, di mana produk-produk kita ini semuanya alami ya Bapak Ibu ya. Jadi alami dan juga sudah ilmiah seperti itu, dan sudah juga menjadi makanan pendamping atlet Bapak Ibu di Indonesia, di Malaysia dan di Filipina. Nah, apa saja sih produk-produknya? Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini produk kita ada juga namanya Prolis, di mana Prolis ini Bapak Ibu permen kesehatan gitu ya, untuk radang tenggorokan ya, untuk supaya menjaga supaya mulut kita tidak bau seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga ada Bi Ultra. Nah, Bi Ultra ini khusus untuk laki-laki Bapak Ibu ya. Untuk pria, untuk meningkatkan stamina gitu, dan juga untuk memperbaiki sperma seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan juga ada ini Bapak Ibu yang berbentuk cair yang namanya Royal Jelly. Wah, Royal Jelly ini luar biasa dan Bapak Ibu wajib deh mengkonsumsi ini. Kenapa? Karena
ini sangat bagus banget untuk meregenerasi sel-sel kita dan juga sebagai anti aging alami Bapak Ibu ya. Ada clover honey seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Monik tadi, dan juga yang luar biasa adalah propoelix. Sebab propoelix ini Bapak Ibu untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya Bapak Ibu, apalagi di zaman sekarang ya, yang pandemi yang masih terus gitu ya, kita tidak tahu sampai kapan. Nah, ini wajib Bapak Ibu untuk diberikan kepada seluruh keluarga ya, supaya kita punya benteng pertahanan. Dan ada juga propoelix plus ya, untuk membantu dan untuk mencegah kanker, tumor seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain itu juga ada produk dari Bibotenix Bapak Ibu ya. Ada facial wash gel, kemudian ada untuk obat kumur, kemudian ada pembersih ini ya, alat vital, kemudian ada hand body. Ini sangat enak sekali Bapak Ibu dipakai ya. Dan juga ada salep kesehatan ya yang bisa dioleskan Bapak Ibu. Dan juga ada odol. Odolnya ini enak banget Bapak Ibu. Nah, yang luar biasa, Bapak Ibu juga bisa mengkonsumsi yang namanya Trimi nih Bapak Ibu ya. Karena Trimi kita ini sangat bagus sekali untuk mengikat ya lemak yang sedang masuk nih ke dalam tubuh kita. Dan enaknya lagi ini dikonsumsi Bapak Ibu ketika kita makan seperti itu ya. Nah, supaya lemak-lemak tadi Bapak Ibu ya, minyak-minyak yang masuk ke tubuh kita itu tidak ini dulu sama tubuh gitu Bapak Ibu ya. Jadi langsung diikat tuh sama si trimenya. Kemudian ada honeybee pollen dan kids tree seperti yang sudah dijelaskan Dr. Monik. Dan juga ada glukosamin sulfat buat sendi, kemudian NG mineral untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang punya masalah atau yang ingin menjaga kesehatan pencernaan Bapak Ibu ya. Kemudian ada Bipropolis untuk daya tahan tubuh juga Bapak Ibu, dan Royal Jelly tablet dan Polenergy ya, nutrisi. Nah, selain produk-produk perlebahan Bapak Ibu, juga ada yang namanya dengan skincare. Jadi HDI juga punya skincare yang namanya Beskin. Di mana Beskin ini Bapak Ibu luar biasa sekali karena ini diproduksi langsung loh Bapak Ibu di Korea ya. Dan juga produk-produk Beskin ini luar biasa sekali manfaatnya karena ternyata Beskin HDI itu sudah dikatakan punya 6 core antioksidan system. Wah, ini sih luar biasa sekali. Bahkan dikatakan Bapak Ibu bahwa skincare Beskin kita itu sudah bebas dari 14 zat berbahaya yang biasa digunakan di dalam dunia kecantikan. Wah, tentu ini sangat aman sekali Bapak Ibu ya. Sambil menunggu untuk Dr. Monik menjawab pertanyaan Bapak Ibu, saya juga ingin sharing ke Bapak Ibu yang ingin gitu ya, setelah kita melihat produk-produk ternyata nutrisi itu penting banget loh gitu ya, untuk anak-anak kita terutama, bahkan juga untuk orang tua. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Siapa sih yang mau ya mendapatkan produk HDI secara gratis? Nah, Bapak Ibu ada yang mau? Kalau ada yang mau boleh di-chat Bapak Ibu ya, supaya saya tahu berapa orang sih sebenarnya yang ada di sini yang mau mendapatkan produk HD gratis gitu ya. Wah, cuman Pak Albert nih kayaknya, Pak Marsal ya. Wah, cuman 2 orang. Oh, 3 orang ada Pak. Ada Ibu Riana, ada. Wah, ternyata kebanyakan atau sepertinya kita semuanya gitu ya pengen mendapatkan produk-produk HD ya, kalau bisa gratis kenapa harus bayar gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya akan beritahu caranya ya, izinkan saya untuk memberitahu caranya seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini bisa memanfaatkan yang namanya member Bapak Ibu ya. Jadi kartu diskon yang Bapak Ibu dapatkan melalui member di HD. Apa sih manfaatnya kalau kita itu bisa jadi join di HD atau jadi member di HDI? Bapak Ibu yang pertama bisa menjadi yang namanya konsumen. Nah, di mana kalau Bapak Ibu jadi konsumen bisa mendapatkan diskon ya 10-15% dari harga retail yang ada di HDI. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan benefit yang kedua, yaitu menjadi seller. Nah, gimana kalau menjadi seller? Maka Bapak Ibu akan berkesempatan mendapatkan komisi 10-15% dari harga member Bapak Ibu ya. Nah, ke member baru. Nah, ini luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga
punya kesempatan yang sama, yang lain, yaitu menjadi distributor atau menjadi networker Bapak Ibu. Nah, kalau menjadi distributor, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan komisi penjualan sebanyak 5% Bapak Ibu. Wah, luar biasa dari omset grup ya. Nah, tidak hanya itu, ketika Bapak Ibu memiliki membernya, maka Bapak Ibu berkesempatan untuk ikut dengan yang namanya HDI Peduli. Maka Bapak Ibu berkesempatan berbagi Bapak Ibu untuk anak-anak yang kurang mampu. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu join di kelas ini dan Bapak Ibu belum punya yang namanya membernya, gimana sih caranya? Gimana cara join untuk saya bisa menjadi keluarga besar HD ini? Saya bisa punya membernya. Maka sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menghubungi langsung orang yang mengundang Bapak Ibu pagi hari ini, dan biaya registrasinya Bapak Ibu sangat hemat sekali. Investasinya hanya Rp50.000 Bapak Ibu jika Bapak Ibu mendaftar di center Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendaftar secara online dibantu orang yang mengundang Bapak Ibu di pagi hari ini, maka bisa diberikan diskon khusus Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan menceritakan gitu ya, akan sharingkan satu yang luar biasa ketika Bapak Ibu mau serius gitu ya menjalankan yang namanya networking di HDI. Bagaimana caranya untuk Bapak Ibu bisa? Nah, Bapak Ibu bulan pertama ya, ketika Bapak Ibu mau, oh ya aku mau memanfaatkan member saya untuk saya bisa membangun network di sini. Ya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa bulan pertama Bapak Ibu join, nah Bapak Ibu sharing kepada orang lain ya, sharing kepada rekan Bapak Ibu. Nah, maka di bulan pertama Bapak Ibu punya 2 rekan kerja seperti itu ya. Kemudian di bulan kedua Bapak Ibu lihat bahwa Bapak Ibu sharing lagi dan rekan kerja Bapak Ibu yang di bulan pertama juga konsisten untuk sharing ke orang lain. Maka tidak terasa Bapak Ibu bahwa di bulan kedua Bapak Ibu punya 4 ya, sudah ada 4 enterpriser atau rekan kerja yang ada di tim Bapak Ibu. Kemudian di bulan ketiga dengan hal yang sama konsisten untuk bercerita, sharing kepada orang lain ya, maka Bapak Ibu sudah punya 8 rekan kerja. Nah, ini terus seperti ini konsisten kita lakukan. Bapak Ibu lihat di bulan keempat, di bulan kelima, bahkan di bulan keenam sudah ada 64 orang. Tidak terasa ya Bapak Ibu. Dan di bulan keenam saja Bapak Ibu dengan 64 rekan kerja orang yang berada di tim Bapak Ibu, maka punya kesempatan Bapak Ibu untuk mendapatkan penghasilan sebesar Rp2.880.000. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, terus konsisten lakukan hal ini Bapak Ibu ya. Di bulan ke-7, di bulan ke-8 gak terasa 1 tahun atau 12 bulan Bapak Ibu terus konsisten bersama dengan rekan kerja Bapak Ibu. Maka gak terasa rekan kerja Bapak Ibu sudah 4.096. Wow. Dan Bapak Ibu apakah tahu bahwa potensi yang penghasilan yang bisa Bapak Ibu dapatkan bisa sampai Rp184.320.000. Wow, ini fantastis sekali Bapak Ibu. Sampai saya aja tidak bisa berkata-kata Bapak Ibu ya. Nah, tapi sering sekali berkata begini, itu kan kalau misalnya berjalan dengan sempurna dan mulus ya Bu Kartini. Nah, bagaimana kalau kemudian kan namanya usaha, namanya orang, kita tidak bisa paksa gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, yang namanya bisnis, yang namanya usaha, pasti ada yang namanya dengan potensial loss gitu ya. Oke. Andaikan saja Bapak Ibu berhasil ya. Nah, dari 4.000 Bapak Ibu, dari 184 juta Bapak Ibu berhasil 10% saja. Artinya Bapak Ibu gagal 90% ya. 90% kita gagal, tapi luar biasanya bisnis kita ya Bapak Ibu, kita masih punya kesempatan untuk kita mendapatkan penghasilan sebanyak Rp18.432.000. Wow, ini sih luar biasa. Bapak Ibu ada yang mau? Kalau Bapak Ibu ada yang mau boleh di chat ya Bapak Ibu ya. Wah, ini sih luar biasa sekali ya Bapak Ibu, hanya 10% saja. Maka kita bisa mendapatkan potensi penghasilan 18 juta. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu apa sih yang lain ya? Keuntungan lain dari kita punya kartu
diskon ataupun kartu member yang ada di HDI. Nah, selain yang saya sudah tadi jelaskan Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mendapatkan yang namanya health and beauty consultation Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bebas untuk berkonsultasi mengenai kesehatan dengan dokter-dokter konsultan yang ada di HDI, dengan enterpriser yang ada di HDI, dan juga tentang kecantikan Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada rekognisi, ada penghargaan yang diberikan bagi Bapak Ibu yang konsisten menjalankannya gitu ya. Dan ada cash award-nya loh Bapak Ibu di luar bonus yang Anda terima ya. Kemudian juga berkesempatan untuk yang namanya memiliki atau menerima yang namanya royalti dan juga menjadi stakeholder di HDI. Wah, ini sih luar biasa ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mendapatkan yang namanya training-training yang luar biasa dan juga bisnis konsultasi ya. Jadi konsultasi bisnis yang dilakukan oleh mentor-mentor yang sudah profesional mengerjakan bisnis ini Bapak Ibu. Kemudian yang luar biasa Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk mendapatkan yang namanya free international trip. Wah, bisa jalan-jalan ke luar negeri 2 sampai 3 kali setahun Bapak Ibu ya. Dan yang luar biasanya lagi, Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya kesehatan. Ini Bapak Ibu yang luar biasa ya. Kesehatan, bahkan juga tidak hanya kesehatan, tapi kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat yang sudah kita bantu. Karena kita di sini Bapak Ibu melayani. Ya Bapak Ibu ya, sharing tentang hal-hal baik begitu ya, baik dari produknya maupun dari bisnisnya. Wah, luar biasa ya. Baik, saya rasa ini penjelasan kita akan sama-sama Q&A ya Bapak Ibu ya. Dr. Monik akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Dan Dok, ini sudah banyak banget ya, antusias banget dan luar biasa loh Dok, rekan-rekan semuanya ya. Oke, saya akan lihatkan Bapak Ibu pertanyaan pertama Dok. Ini ada yang bertanya nih Dok, kalau untuk anak 2 tahun minumnya Honeybee Pollen atau Kids 3 ya Dok? Dosis Kids 3 dan CH sekalian dong Dok. Oke, gimana nih Dok? Ya, nah ini pertanyaan yang sangat bagus ya tentang dosis pemberian dari tadi vitamin yang kita udah lihat sama-sama, Honeybee Pollen, Kids 3, dan bahkan Clover Honey-nya ya. Nah rekan-rekan, jadi untuk anak-anak di bawah 2 tahun sebenarnya prefer Honeybee Pollen. Sebenarnya Honeybee Pollen ini bisa dikonsumsi mulai dari anak mulai kenal dengan MPASI ya, umur 6 bulan, itu sudah mulai bisa diberikan Honeybee Pollen dengan cara digerus. Ya, jadi tablet kunyahnya ini digerus, dicampurin ke makanan pendamping ASI-nya. Nah, dia sudah bisa konsumsi sampai sebenarnya namanya usia anak-anak itu adalah 12 tahun. Ya, rekan-rekan ya. Jadi di atas 12 tahun, tadi juga ada yang nanya ya, di atas 12 tahun, kasihlah yang Pollenergy yang untuk dewasa. Nah, kalau anak-anak yang di bawah 12 tahun ini, Honeybee Pollen itu bisa diberikan mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun, itu setengah tablet per hari itu udah bagus. Ya. Nah, kalau misalnya 1-5 tahun itu bisa diberikan 1 tablet per hari. Ini untuk anak-anak yang normal ya rekan-rekan ya. Jadi maksudnya nggak ada keluhan tertentu, nggak ada kelainan kesehatan tertentu, tapi anak-anak normal hanya untuk menjaga kesehatan dan kecerdasannya dia aja. Nah, kemudian untuk anak-anak umur 5 tahun sampai 12 tahun itu bisa diberikan 2 tablet kunyah per hari. Dan diberikannya di perut kosong ya teman-teman, itu akan lebih bagus. Penyerapannya jadi jauh lebih sempurna kalau kita berikan untuk dikunyah-kunyah pas anak itu belum makan. Jadi bangun tidur, kasih dulu gitu ya. Anak-anaknya bisa sambil ngapain-ngapain, nanti baru makan pagi, misalnya seperti itu. Nah, tapi rekan-rekan memang Honeybee Pollen ini rasanya itu plain. Kalau secara taste ya, dia rasanya vanilla alami, natural vanilla, tapi nggak manis gitu ya. Lebih ke tawar, kayak susu tawar gitu ya, susu putih gitu ya. Nah, jadi biasanya yang suka rasa tawar-tawar ini kan anak kecil. Ya, anak di bawah 2 tahun biasanya yang suka. Biasanya kalau udah di atas 2 tahun udah kenal permen ya, udah kenal manis-manis, itu dia bisa nggak terlalu doyan, nggak terlalu suka sama Honeybee Pollen. Nah, biasanya jadi 2 tahun ke atas kita kasihnya Kids 3 ya, karena dia rasanya lebih manis.
Ya bukan dengan tambahan gula atau apa, tapi memang karena komposisinya. Ada rose hips ya sebagai sumber vitamin C dan juga perasa memberikan rasa manis ya di kids tree. Jadi biasanya kids tree diberikan mulai dari 2 tahun sampai 12 tahun ya. 2 sampai 5 tahun itu cukup 1 tablet sehari, 5 sampai 12 tahun juga sama 2 tablet per hari. Tapi kalau anak kita punya gangguan kesehatan ya, kita tinggal gampang banget teman-teman, kita naikin aja dosisnya. Misalnya contoh ada anak yang punya epilepsi ya misalnya, kita bisa naikkan kids tree-nya itu sampai 3x1 atau 3x2 untuk membantu menangani sakitnya gitu ya rekan-rekan ya. Juga kalau anak itu misalnya flu atau kena COVID, nah itu tinggal dinaikkan aja, itu enaknya ya di HDI ini, produk perlembahan ini. Kalau dosis maintenance itu 1 sampai 2, boleh 3 sehari. Nggak ada overdosis kok teman-teman, karena ini kan makanan bukan obat ya. Nah tapi kalau misalnya dibutuhkan karena anak itu sakit, ada kebutuhan yang lebih besar, nggak apa-apa, namanya juga makanan ya. Kita kan kasih makanan kayak jeruk, kayak tempe ya dan lain sebagainya, kita bisa kasih lebih kan ke anak kita, nggak apa-apa ya. Nah jadi nggak masalah, teman-teman bisa naikin langsung ke dosis terapi kalau ada sakit atau apa, yaitu di 3x2 ya rekan-rekan ya. Nah kemudian kalau soal madunya nih, ya, kalau madunya yang clover honey. Kalau anak itu cukup sehat, kita maintain aja dia kesehatannya dengan madu misalnya 1 sendok teh per hari atau 2 sendok teh pagi dan sore sehari. Ya rekan-rekan. Tapi kalau lagi sakit anaknya, kasih aja 3x1 sendok makan, bukan sendok teh. Nggak apa-apa ya rekan-rekan ya. Supaya dia punya energi lebih untuk melawan sakitnya. Begitu ya rekan-rekan. Jadi soal dosis gampang kok ingat-ingatnya ya. Jadi ada dosis untuk anak sehat dan dosis untuk yang sakit. Seperti itu ya. Nah, kemudian bisa ke pertanyaan berikutnya ya. Kartini silakan. Iya dok, ini ada yang nanya juga. Pagi dok, untuk membantu dan mencegah sakit mata serta menambah kecerdasan anak apa saja yang perlu dikonsumsi dok? Anak usia 9 tahun dan 14 tahun. Terima kasih. Ya, nah kalau 9 tahun sebenarnya masih terhitung anak kecil ya. Jadi saya izin share kalau 9 tahun itu kita masih bisa kasih yang ini ya, yang tadi kids tree ya, kids tree. Nah, ini dia ya. Kita bisa rutin kasih dia 2 tablet setiap hari. Tapi kalau memang ada concern khusus kayak gini misalnya mau mencegah nih karena matanya dia nih takut nih karena sering lihat screen gitu ya, mungkin karena beban gadgetnya tinggi, maka mau kasih lebih banyak boleh banget. Misalnya mau 2x2, pagi 2, sore 2, boleh banget untuk menjaga matanya lebih dari yang seharusnya gitu ya rekan-rekan ya. Nah dan madu ya, tinggal ditambah kids tree ini dengan clover honey. Tapi kalau yang 14 tahun, ini di atas 12 tahun kita masuknya udah ke dewasa aja. Jadi lebih baik dikasih yang 4-star ini sama minumnya sama papa mamanya nih jadinya. Papa mamanya juga menjaga kesehatan dengan minum 4-star produk berlebahan. Nah, anak yang 14 tahun juga pollennya 1, ya royal jelly-nya sekali malam sebelum tidur. Kemudian propolisnya 1 atau propoelix ya, dan clover honey-nya juga 1. Kalau untuk sehat ya, tapi kalau sakit langsung naikin aja ya. Anak 14 tahun ini misalnya tahu-tahu kena demam berdarah, tahu-tahu kena tifus ya, langsung propolisnya naik ke 3x2 ya, yang lainnya 3x1. Propolis ini sering saya naikkan ke 3x2, kenapa? Karena dia antivirus, antibakteri, anti radang, tapi dia butuh dosis yang besar karena dia alami ya rekan-rekan ya. Gitu Kartini. Oke, thank you dok. Langsung ya dok, ini ada pertanyaan yang ketiga. Wah, banyak sekali ternyata pertanyaannya ya dok ya. Antusias sekali, luar biasa. Nah dok, untuk ibu hamil baiknya konsumsi apa? Dan bagaimana dosisnya? Apakah dari trimester 1 sampai ke 3 dosisnya sama? Ya, jadi rekan-rekan yang untuk ibu hamil itu keperluannya bagus sih kalau dia minum 4-star sebenarnya. Tapi yang paling dibutuhkan untuk perkembangan janin, ya rekan-rekan, itu adalah bipolen dan madu minimal. Bipolen dan madunya. Karena itu juga akan mempersiapkan untuk kualitas ASI-nya nanti juga bagus ya si mamanya ini. Nah, tapi kalau memang memungkinkan 4-star aja lebih lengkap gitu. Karena ini semua 4-star ini aman untuk ibu hamil.
gitu ya rekan-rekan. Dan tetap aja dosisnya dari trimester 1 sampai trimester 3 bisa tetap dosisnya di 2x1 karena namanya juga berbadan 2 ya. Jadi kebutuhannya lebih dari yang orang nggak hamil gitu ya rekan-rekan ya. Jadi memang sebaiknya di 2x1 untuk polen sama madunya. Yang lainnya untuk royal jelly sama propolis 1x1 sudah oke. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke, mungkin mengingat waktu nih ya Kartini ya. Betul, Heeh, betul, Dok. heeh, Iya, pertanyaan ini masih banyak banget, Dok. Banyak sekali gitu ya. Terima kasih loh rekan-rekannya, antusiasnya pagi hari ini. Tentu luar biasa materinya dan juga ternyata teman-teman sangat menyimak, Dok. Makanya banyak banget pertanyaan. Tapi mengingat waktu, rekan-rekan, kita harus menyudahi seperti itu ya, Dok. Nah, tapi rekan-rekan jangan khawatir karena rekan-rekan masih bisa bertanya rekan-rekan kepada orang yang mengundang Anda dan juga kepada dokter konsultan gitu ya yang ada di HDI yang siap untuk membantu ya setiap pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya. Baik Bapak Ibu semua, pagi hari ini juga kita mengucapkan ya terima kasih banget untuk Dokter Monik yang sudah membantu menjelaskan dengan ilmu-ilmu yang luar biasa, dengan ilmu-ilmu baru yang kita bisa pelajari pagi hari ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, jadi kita mengetahui Bapak Ibu ya, ternyata bagaimana itu kecerdasan dan bagaimana kita untuk mengusahakan kecerdasan anak-anak kita gitu ya. Dan kemudian ternyata kecerdasan itu bisa juga dilakukan dengan usaha orang tua gitu ya, dan juga anak. Salah satunya adalah bagaimana memenuhi nutrisi mereka gitu ya. Kemudian kerja keras dan juga pengorbanan ya. Baik rekan-rekan semuanya juga bisa mengikuti acara HEG gitu ya. Dengan topik yang berbeda di setiap minggunya rekan-rekan. Minggu depan tanggal 27 Juli 2022 rekan-rekan silakan untuk mengundang rekan-rekan kerja Anda dan pastikan Anda juga untuk bergabung dengan tema sinusitis dan rinitis dengan Dr. Parama Putri ya, dan juga ada host yang luar biasa yaitu Bu Vina. Wah, pastikan ya untuk rekan-rekan mengundang rekan-rekan Anda sebanyak-banyaknya ya, supaya kita lebih tahu lagi ya ilmu yang luar biasa tentang sinusitis dan juga rinitis. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk antusias Anda pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak hal-hal yang salah ya yang dilakukan selama acara HEG pada pagi hari ini. Apa yang baik semoga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ya. Akhirnya rekan-rekan kami pamit undur diri ya. Saya Kartini dan juga Dr. Monik gitu ya. Selamat pagi semuanya. Sampai bertemu di kesempatan di acara-acara Heroes yang lain. Pagi semuanya. Pagi semua, terima kasih udah join. Sampai jumpa.